Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita langsung ke part 2 ya. Part 2-nya pertanyaan untuk Aisyah KHS. Kan banyak bilang HS itu gimana sosialisasi sama temannya gitu kan, karena kan belajarnya dia nggak bersama teman, dia cuma sama Umi abinya aja. Kalau gitu Umi pingin nanya, katanya kan Aisyah nggak ada masalah nih sama teman-teman ya, berarti kan Aisyah tuh punya banyak teman dong. Ya, coba sebutin dong teman-temannya Aisyah tuh siapa aja. Kalau di pengajian, Suaranya dikencengin. kalau di tempat pengajian itu kebanyakan anak kecil, seumuran Fatimah lah ya paling namanya Aisyah Nurah, Kalisa, Keisha, Tasya, Mili, Shanung, siapa lagi, Kiana, Hanin, Zaida, Waidah gitu ya. Kalau di tempat tetangga gitu mainnya di dekat rumah gitu, biasanya itu mainnya sama Mili, Shanung, Hafizah, udah sih segitu aja kalau main di Teman seumurannya, soalnya Hafizah sama Mili ya, teman seumurannya. Seneng nggak diajarin Umi dan Abi? senang aja sih, kayak seru aja gitu belajar sama orang tua. Sekalian Abinya suka bercanda ya? Iya, bercanda gitu. Kalau bapaknya suka bercanda ya, suka kadang-kadang suka ngasih ini juga. Gimana jadi perasaannya? Senang banget. Alhamdulillah. Walaupun udah pasti ya, jadi orang tua pasti ada juga kekurangannya juga ya, tetap ya seperti orang tua. Biasanya kalau misalnya anak ada salah tuh mungkin kita bisa kritiknya agak lebih kerasin karena dia sudah mulai besar kayak gitu ya. Dan itu kan bukan berarti marahnya itu bukan, kalau misalnya ada marah atau tegas itu kan bukan berarti yang marah-marah yang sampai pemukulan, sampai itu insya Allah nggak pernah ya, nggak ada kita mukul atau nggak sampai mengatain tuh dasar misalnya gimana, sumpah-sumpah kayak gitu juga nggak lah gitu. Maksudnya jangan sampai lah kita semarah-marahnya. Saya sebagai guru misalnya orang tua nih nggak pernah marah nih, sabar, enggak juga, kita tuh mungkin bisa dibilang tegas gitu ya, bukan tegas sih, maksudnya kita pingin yang terbaik aja buat anak. Misalnya ada kritik ke anak, misalnya kayak hafalannya diulang-ulang terus, nih paling nggak suka nih, hafalan diulang terus terus misalnya karena ngeliatnya malas-malas gitu kan, aku nggak mau kayak gini gitu kan. Misalnya kita nggak begitu mengharapkan itu, maksudnya harus harus juga, cuma karena udah letoy kayak gitu kan, karena udah sudah besar ini, maka harus ada penegasan gitu. Misalnya ayo baca terus, hafal, dibiarin aja, maksudnya kita tuh membiarkan dia untuk hafal terus sampai ya sesuai targetnya gitu kan. Kalau emang masih belum bisa hafal ya udahlah, nggak apa-apa gitu, tapi kan kita harus mentargetkan anak harusin. Dan itu mungkin kelihatannya seperti marah gitu ya ke anak, tapi selama kita nggak sampai mukul atau membuat sumpah serapah, sabar aja kalau anaknya gitu. Yang penting dia tahu bahwa itu tuh bentuk sayang kita ke mereka. Kemudian jadi jangan ngira kita tuh sempurna banget gitu ya, maksudnya ini uminya nih nggak pernah marah kali ke anaknya, atau nggak bapaknya ini sabar banget. Enggak, kita tuh tetap aja kalau misalnya anaknya ada ini, kita ada tegur. Nah, maksudnya tegur bukan mengkritik ya, menegur anak itu ya udah nggak apa-apa. Dan dia misal nangis atau dia sebel karena kita tegur, nggak biasa ditegur dan kemudian ditegur kita, mungkin dikiranya situ uminya galak atau bapaknya galak. Itu selama nggak ada pemukulan atau apa, anaknya mengira begitu, kita jangan kepancing emosi, udah biarin aja, nangis aja nggak apa-apa gitu. Ada nangis juga cuma, dan nangis juga dia paham sendiri ya. Jadi udah biarin aja. Tapi alhamdulillah anaknya bilang seneng. senang aja. Takut apa seneng? Senang, oke. Yang kemudian ya, pertanyaan lagi, kalau jadi anak HS dikasih uang jajan nggak sama umi abinya? Kan kalau anak sekolah kan dikasih uang jajan ya. Apakah menjadi anak HS dikasih uang jajan juga? Dikasih sih, karena di sini dekat warung gitu, jadi kalau mau jajan tinggal jajan. Kalau dia sesuai targetnya kita kasih jajan, dan kalau dia ada membantu kita reward uang jajan.
Ya, suka nggak dikasih jajan? Suka dong. Tapi si Sulumi langsung dikasih jajan ya. Iya, seperti itu kita kasih reward. Kalau dia menyelesaikan tugasnya, targetnya, kasih reward. Terus rewardnya kan udah besar ya, dia nggak lagi suka bintang, dia sukanya uang jajan. Ya kalau bintang anak kecil juga. Dia nggak suka lagi dikasih bintang 10 begitu ya. Kita realita aja, kalau dia emang sukanya jajan dikasihnya. Ya udah, kita nanti rewardnya kasihnya jajan. Kemudian kalau hari libur ngapain aja di rumah, sama seperti hari-hari lain atau beda gitu? Kalau hari libur biasanya teman-teman ikut libur juga kan, jadi sering main. Tapi kalau hari biasa itu biasa diem di rumah doang, soalnya teman-teman pada sekolah. Paling mainnya sore atau ya sore sih. Jadi tetap beda ya. Iya, Kalau beda. misalnya hari Minggu tuh bener Sabtu Ahad itu seperti libur full Iya, ya. libur full main. Iya, saya nggak kasih mereka kerjaan itu enggak. Kita kecuali dari PKBM-nya ya. Kalau ada PKBM jadwal dia belajar ya dia harus ikut serta gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah dia libur seperti anak-anak yang lain. Terus dari Senin sampai Jumat paling belajar sama kami itu paling cuma sebentar, itu yang penting dia belajar. Dan dia akan di rumah terus, sekarang teman-temannya lain di rumah gitu kan. Dia belajar juga dia sama di rumah gitu posisinya. Jadi beda ya, hari Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad. Nah sekarang pertanyaan lagi, suka belajarnya di dalam rumah atau di luar rumah? Kalau aku lebih suka di dalam rumah, biar tenang aja gitu. Enggak, kalau pengen apa sih, ada anginnya sejuk ya, tinggal buka pintu, nanti ada angin yang masuk gitu kan. Kalau di luar mungkin ada motor yang lewat atau yang lainnya deh. Maksudnya Biasanya kayak biar fokus iya, ya, biar fokus di rumah ya. Nggak ada yang nggak bisa lagi ngerjain, masa ngerjain di luar ada motor lewat gimana, ketabrak takutnya. Jadi mah di rumah. Ya senang kita, ya maksudnya pekerjaannya itu Iya, gampangnya di rumah aja. seneng nggak HS-nya ini di videoin atau dijadikan konten? Senang-senang aja sih kalau mau di videoin gitu saat aku belajar ya boleh aja. Semoga bisa bermanfaat dan Ya, semoga bermanfaat. untuk orang lain. Iya. Jadi kita tuh nggak maksa anak ya untuk konten. Kadang mereka yang minta sendiri, Umi hari ini kita belum konten kayak gitu. Jadi kita tuh benar-benar nggak ngejadiin anak misalnya disuruh konten, disuruh ini. Jadi benar-benar memang kemauan anaknya. Kalau misalnya HS mereka lagi ngajarin, mau di video nggak gitu kan? Ya mau di video, bikin konten nih, bikin konten. Terus kalau nggak saya bilang gini, ya udah nih mau dibuat konten nggak hari ini? Yuk kita nih konten gitu. Ya udah, terus misalnya saya udah siapin, kita mau konten nggak, mau gitu, baru kita bikin konten. Jadi benar-benar memang nggak ada paksaan sampai harus ya konten ya cepetan sini misalnya kayak gitu kan, marah-marah gitu misalnya kalau nggak konten enggak. Jadi kita juga nanya, ini nggak apa-apa di videoin ya, nggak apa-apa, ya udah. Berarti kita semoga juga bisa bermanfaat dan menjadi menginspirasi keluarga yang lain ya, yang banyak yang pengen banget kan sekolah mandiri, kadang bingung rutenya, metode belajarnya seperti apa, terus anaknya bagaimana. Ini semoga kita bisa menginspirasi, karena di Indonesia ini memang baru sedikit sekali yang homeschooling dan rata-rata sepertinya pada ribet ya. Setelah saya menjalani 10 tahun dan yang saya pakai adalah metode yang seperti ini, metode yang sukain anak. Saya juga suka, pokoknya kita happy, nggak perlu ngebebanin anak, nggak perlu ngebebanin kami sebagai orang tua juga. Dan alhamdulillah itu yang kami rasakan paling sukses, kami melaksanakan homeschooling itu dengan cara bebas free aja gitu, nggak usah ada yang dibebanin, jadi happy aja. Makanya nama channelnya Happy Homeschooling. Ada pertanyaan juga boleh ya di bawah di kolom komentar, ditulis pertanyaannya. Nanti yang sudah subscribe dan mengirim komentar, insya Allah kita angkat nanti pertanyaannya. Ya demikian, nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.